Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali kita akan kembali mencari video dari Didi Juli yang judul Ustadz ini mengaku Yesus sebagai jalan kepada Bapa. Mantap. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang ustadz mualaf. Biasalah ya, kalau ustadz mualaf itu jualannya pasti Alkitab gitu ya. Biar dikira pintar, cerdas gitu ya. Padahal Gini, kenapa mualaf ini menggunakan Alkitab? Karena mereka tuh pernah di sana. Itu sebagai pengalaman. Contoh, ada orang yang pindah tempat tinggal dari Jakarta ke Pekanbaru misalnya. Nah, dia berhak untuk menyampaikan tentang Jakarta. Karena dia tuh pernah tinggal di sana gitu. Itulah pengalaman sejarah hidupnya. Sama kayak para mualaf. Dia pernah di Kristen, sehingga dia tahu tentang Kristen berdasarkan pengalamannya. Dia bagian itu pada kaum muslimin, ya. Itu nggak ada masalah gitu kan. ya begitu-begitu aja. Nah, dia dalam setiap kesempatan selalu mengutip satu ayat yang sama sebagai dasar dia menjadi mu'alaf, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di mana kata orang ini, Yohanes mengatakan bahwa Yesus hanya sebuah jalan. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Begini riwayat yang ada. Saya dulu karena diajari Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Aku itu siapa? Yesus. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju Bapa. Bapa ini adalah dalam bahasa yang disampaikan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini sebenarnya jangan diartikan lugas. Bapa itu adalah sang penguasa. Bapa di rumah itu adalah yang berkuasa. Di rumah itu adalah Bapa yang mimpin. Ar-rijalu ala qawamu ala nisa. Bapak itu yang mestinya bertanggung jawab jadi pemimpin, baik dalam mencari rezeki, keamanan rumah tangga, pendidikan dan sebagainya. Bapak bupati itu di kabupaten, Bapak lurah ya di kelurahan, kemudian Bapak presiden di istana negara. Nah, kalau Bapak di sorga, ini adalah Bapak, segala Bapak yang dalam bahasa Islamnya Rabbil Alamin. Beginilah kebiasaan para mualaf itu ya, suka curi ayat, comot sana, comot sini, potong-potong, kemudian ditafsirkan seenak jidatnya sendiri. Enggak, itu tafsirkan sesuai dengan pengumuman bahasa. Ya, Bapak itu begitu. Bapak itu apa? Ya, Bapak adalah pemimpin. Dia yang berkuasa, yang menentukan keputusan dalam keluarga dia, gitu. Ya dong, saya sebagai anak dan istrinya itu punya tujuan untuk tunduk pada suaminya. Anak berbakti pada orang tua, kan begitu. Nggak ada orang tua berbakti pada anak kan, atau suami tunduk pada istri kan nggak ada. Makanya harus ngerti bahwa laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, bapak namanya gitu kan. Nah, jadi ini nggak main-main guys ya. Ini yang pegang kuasa dalam rumah tangga itu bapak, bukan istri, bukan anak. Istri itu harus tunduk pada suami, ya kan? Anak juga harus berbakti pada orang tua, patuh pada orang tua gitu, ya kan? Terutama kepada bapaknya guys. Seperti yang dilakukan oleh Bapak ini ya. Dia mengatakan bahwa Yesus hanya sebuah jalan menurut ayat ini. Duh, kok dia bacanya sampai situ? Kok dia nggak dilanjutkan bacanya ya? Gini ya, ketika ngomong tentang jalan, ya jalan. Beda sama tujuan. Untuk mencapai Jakarta, saya harus lewat jalan tol Pekanbaru, Lampung. Tujuannya Jakarta bro, bukan Pekanbaru Lampung tol itu hanya sarana untuk lewat. Meskipun ada kata bahwa jalan tol itu sangat indah, megah, luar biasa, itu tidak mengubah posisi jalan tol hanya sebagai jalan. Walaupun Jakarta itu adalah kota yang
yang seram, misalnya kota yang jelek. Tetap itu adalah tujuan. Jadi termin tujuan dan jalan itu nggak bisa diubah. Sekeren apapun tuh jalannya, sedih apapun tujuannya, tetap beda. Gitu, ngerti ya? Patokan bukan pada jelek atau bagusnya, tapi pada posisinya itu, jalan dan tujuan. Ingat itu ya. Ya. Jadi jalan itu tidak akan berubah jadi tujuan hanya karena dia tuh bisa lebih indah, lebih bagus, tidak. Dan tujuan tidak akan berubah jadi jalan walaupun tujuan itu lebih jelek, lebih apapun itu enggak. Jadi tujuan selamanya akan jadi tujuan, jalan selamanya akan jadi jalan, guys. Terlepas dari siapa yang lebih indah, lebih hebat atau apapun itu gitu kan. Sampai selesai. Nah, apakah betul menurut ayat ini Yesus hanya sebuah jalan? Sebenarnya Yohanes pasal 14 ayat 6 ini adalah judul skripsi saya dulu ketika saya menempuh studi S1 ya. Ini judulnya mengenai finalitas Yesus sebagai jalan keselamatan menurut Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini skripsi saya. Nah, di dalam ini saya membahas eksegesinya ya. Yohanes 14 ayat 6 ini. Nah, sebelum kita membahas semua akulah jalan, kebenaran dan hidup gitu ya. Kata aku yang dipakai oleh Yesus ini dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Nah, kata ego eimi ini masih berkaitan dengan nama diri Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14, di mana ketika Allah berbicara, dia mengatakan ehye asher eye. Dalam bahasa Coba lompat enggak? Yesus ngomong di Yohanes, dilarikan ke Keluaran. Nggak nyambung, guys. Ya. Yang di Keluaran yang ngomong tuh Allah. Yang di Yohanes yang ngomong Yesus. Itu beda gitu. Yang ngomong sekarang di Juli. Yang ngomong kemarin di Juli nih, yang saya bikin kontennya nih. Yang sekarang ini, yang lagi bikin konten ini ngomong saya. Beda. Saya di Juli. Sama kayak gitu. Allah Yesus gitu. Allah ngomong di Keluaran beda sama Yesus ngomong di Yohanes gitu. Sama kayak saya dengan Juli juga berbeda gitu kan. Jadi waktunya berbeda, waktunya pun beda gitu kan. Keluaran tuh lebih awal, Yohanes belakangan, dan Allah itu adalah Tuhan. Yesus cuma utusan gitu guys, cuma jalan. Allah tujuan gitu kan, bapaknya gitu. bahasa Yunaninya itu ego eimi. Nah, kata ego eimi ini menunjukkan eksistensi Yesus itu tanpa batas waktu, tanpa awal dan tanpa akhir. Karena dialah sendiri sang firman. Yesus itu punya awal dan punya akhir. Kita kalau menegasikan sesuatu itu harus sesuai dengan fakta. Sesuatu yang punya awal dan akhir nggak bisa dikatakan dia tuh adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, Yesus kapan dia berawal? Ketika dilahirkan ibunya. Ketika Yesus dilahirkan ibunya, artinya dia punya awal. Artinya dia tidak berawal, tapi punya awal. Kapan dia berakhir? Ketika di kayu salib. Itu artinya dia punya akhir, yaitu mati, kematian itu guys. Semua yang mati artinya dia punya akhir. Walaupun dia bangkit lagi itu, kita juga semua nanti akan bangkit lagi. Kita ini mati semua deh guys, tapi nanti akan bangkit lagi gitu kan. Nah, jadi perkara akhir itulah ketika kematian menjemput, itu akhir namanya. Nggak penting, nggak pengaruh, walaupun dia nanti bangkit lagi nggak ada pengaruh. Jadi terbukti Yesus itu punya awal dan punya akhir. Ini dia itu bukan sesuatu yang tidak berawal dan berakhir. Tapi coba lihat, Allah. Ada cerita kitab di mana kapan ayah Allah dilahirkan? Tidak ada. Ada kitab Allah itu tidak pernah diciptakan, tidak pernah dilahirkan, dan tidak pernah mati. Itulah Allah. Barulah tepat dikatakan bahwa Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi kalau Yesus itu punya awal dan punya akhir. Awalnya ketika dilahirkan ibunya, dan akhirnya ketika dia di kayu salib. Mati guys. Nah, itu poinnya. Yang berdiam kekal di dalam diri Allah yang dijelaskan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Jadi kalau baca ayat itu harus dijelaskan, dipahami. Gini, jalan tol dengan tujuan. Untuk ke Jakarta harus lewat jalan tol. Apakah jalan tol bersemayam di Jakarta? Tidak.
jalan tol bersemayam di antara Pekanbaru Jakarta. Kalau Yesus cuma jalan, dia tidak bersemayam dalam Bapa. Dia bersemayam di antara kita dan Bapa. Ngerti ya? Jadi Yesus ubahnya sama seperti jalan tol. Jalan gitu. Untuk sampai ke Jakarta, dari Pekanbaru harus lewat jalan tol Pekanbaru Lampung misalnya. Yesus tidak bersemayam di Jakarta. Jalan tol itu bersemayam di antara Jakarta dan Pekanbaru dan Lampung, guys. Itu yang berpikir. Jadi sesuatu yang jalan itu tidak mungkin bersemayam di tujuan. Makanya bedakan antara jalan dan tujuan gitu. Ya, kalau Yesus tujuan berarti dia bersemayam di tujuan. Tapi dia tidak tujuan, dia cuma jalan. Artinya dia bersemayam di jalan gitu. Ya kan? Makanya dikatakan bahwa Yesus itu ada di dunia, Bapa di surga, beda tempat. Sama kayak jalan tol. Jalan tol Pekanbaru Jakarta ada di antara Pekanbaru Jakarta, tapi Jakarta ya di Jakarta gitu, guys. Nah, itu poinnya. Ini berdasarkan teks dan konteksnya. Nah, kata ini juga seringkali dipakai oleh Allah sendiri ketika dia menyebut namanya, yaitu Anihu, akulah dia. Itu juga tertulis dalam beberapa ayat di dalam perjanjian lama ya. Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 46 ayat 4. Kalau Allah ngomong akulah dia, itu masih masuk akal. Akulah itu maksudnya diri Allah, dia itu Tuhan yang selama ini kalian anggap yakini Tuhan itu akulah dia gitu. Sama bilang gini ya, ada Jokowi bilang gini, akulah dia, presiden yang kalian cintai itu akulah dia gitu loh. Sama-sama gitu. Jadi Tuhan itu ngomong bahwa dia itu adalah dia yang kalian tuhankan gitu loh guys. Itu adalah suatu hal yang memang logis gitu. Karena yang ngomong Tuhan itu sendiri. Tapi kalau yang ngomong itu adalah Yesus, itu tidak masuk akal. Ya. Maka Yesus tidak pernah ngomong akulah dia. Nggak pernah. Yesus tidak pernah ngomong akulah dia. Yang ngomong akulah dia adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika Allah ngomong akulah dia, itu masuk akal. Makanya ada ayatnya bunyi bilang Allah bilang bahwa aku adalah dia. Karena memang Allah itu adalah aku yang dia yang kalian tuhankan itu. Jadi kalian tuh ya dia tuh ya aku juga gitu, sama-sama Tuhan itu maksudnya guys. Tapi kalau Yesus tidak pernah ngomong, itu buktikan bahwa Yesus tidak sama dengan Allah. Kecuali Yesus pernah ngomong bahwa akulah dia. Enggak, Yesus tidak pernah ngomong itu. Yesus ngomong bahwa demikianlah mereka mengenal engkau. Yesus pakai kata engkau ya, sebagai satu Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenai Yesus yang telah engkau utus. Yesus menggunakan kata engkau, bukan akulah dia, tapi engkau, untuk bedakan dirinya dengan Yesus gitu guys. Nah itu poinnya guys. 4 dan yang lainnya. Jadi di sini ketika Yesus mengatakan aku, dia sedang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Allah di dalam perjanjian lama. Beda. Yesus cuma ngomong aku. Beda sama Allah yang ngomong bahwa aku adalah dia. Beda guys. Beda. Karena kalau orang ngomong aku, ya aku. Apalagi ada mengartikan. Aku ya aku gitu guys. Itu loh gue pikirnya. Jadi sang firman yang berdiam kekal dalam diri Allah. Jadi enggak. Yesus cuma jalan. Jalan tidak pernah berdiam di tujuan. Jalan tuh antara start dan finish, itu jalan. Finishnya tujuan gitu guys. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa jalan itu tujuan. Nggak mungkin jalan bersemayam di tujuan. Karena jalan itu adalah tempat melintas, ngerti nggak? Tempat melintas bukan tempat yang tuju guys, beda. Jadi nggak mungkin ada ceritanya jalan yang bersemayam di tujuan tuh nggak ada guys. itu ya, Yesus adalah Allah karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Nah, kemudian Yesus bukan firman Allah. Firman Allah apa? Injil. Yesus mengatakan bahwa aku yang memberitakan Injil pada kalian. Yang Injil itulah firman Allah yang disampaikan Yesus. Yesus bukan firman, bukan. Nah, dia mungkin bergelar sang firman.
Artinya yang menyampaikan firman Tuhan itu masuk akal. Tapi dia bukan firman dalam artian kata-kata Tuhan itu yang berubah dari dia, enggak. Kata-kata Tuhan itu yang disampaikan melalui dia. Sama kayak gini. Misalnya saya punya juru bicara, atau saya presiden misalnya, ada juru bicara saya. Nah, itu dia adalah sang juru bicara saya. Artinya saya tidak berubah, kata-kata saya tidak berubah dari dia. Tapi dia hanya penyampai kata-kata saya. Itu artinya sang juru bicara, sang firman itu. Bukan dia adalah kata-kata yang berubah. Bukan. Tapi dia adalah yang menyampaikan kata-kata saya kepada orang luas gitu guys. Ya kan? Disambung dengan kata akulah jalan. Jadi jangan dipotong ya, akulah jalan, ada lanjutannya. Nah, kata jalan ini itu menunjukkan bahwa dia hanya satu-satunya yang dapat mengantarkan manusia kepada Sang Bapa. Tidak. Ya. Yesus ngomong begitu, konteksnya waktu itu adalah dia yang official. Ngerti ya? Musa sudah tidak ada, Ibrahim sudah tidak ada, Muhammad belum diutus. Artinya dia yang salah satunya gitu. Ngerti ya? Kalau ganti shift, ya ganti lagi. Zaman Musa juga begitu. Musa juga pasti ngomong begitu. Karena Yesus belum ada. Daud sudah pergi gitu guys. Jadi setiap nabi itulah jalan salah satunya pada masanya. Ingat itu. Contoh, saya misalnya Satpam, Hansip, yang bertugas untuk orang agar sampai ke Pak Lurah lewat saya. Saya bertugas shift pagi, teman saya shift siang. Ada orang ke saya, kalau saya mau Pak Lurah, oh saya jalan di Pak Lurah. Saya salah satunya. Oh saya nanti aja deh sama Pak Budi. Oh Pak Budi teman saya. Dia adalah jalan yang kedua nanti siang. Oh sekarang saya satunya gitu. Saya mau sama dia. Oh nggak bisa. Kalau mau sama dia nanti tunggu dia ganti shift ya. Sekarang saya salah satunya gitu. Kamu ke Pak Lurah sekarang. Saya salah satunya. Kamu nggak mungkin lewat Pak Budi, dia belum bertugas. Itu logikanya. Jadi salah satunya adalah ketika masa itu gitu loh, ya. Jadi siapapun akan ngomong dia satunya ketika masa tugasnya adalah dia waktunya itu guys. Jadi Musa pasti akan ngomong gitu, Yesus ngomong gitu, Muhammad juga begitu, ya. Anda tidak boleh ketika Nabi diutus ada yang ngikutin Nabi sebelumnya, nggak boleh. Nabinya udah ada yang berikutnya gitu guys. Gitu. Jadi pengikut Musa itu akan pindah jadi pengikut Yesus. Karena dia adalah nabi yang ofisial yang terbaru gitu. Sama kayak misalnya kita punya menteri. Ketika menteri ganti ya kita ikut menteri yang baru. Yang lama kita tidak ikut lagi gitu guys. Itu loh berpikirnya gitu kan. Karena dialah yang berasal dan keluar dari Sang Bapa. Hanya dia yang berasal dari Sang Bapa yang dapat kembali kepada Bapa. Yesus tidak berasal dari Sang Bapa. Dia berasal dari rahim ibunya Maria. Itu fakta, ya. Nah, semua manusia memang berasal dari Bapa. Kenapa? Karena kita semua ciptaan Bapa. Asal itu maksudnya ciptaan. Tapi kalau kita lihat aslinya, ya, kita adalah asal dari Bapa, dari Allah, Tuhan Allah yang ciptakan melalui ibu-ibu kita masing-masing, guys. Kecuali Adam nggak punya ibu, gitu kan. Membawa manusia kepada Bapa. Jadi dia adalah, ingat, Yesus mengatakan bahwa aku akan menyediakan tempat bagi kalian di rumah Bapakku. Di rumah Bapaknya. Berarti begitu rumah bukan punya dia. Dia cuma numpang guys. Contoh, jangan khawatir, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Saya ngomong gitu kan. Dan aku akan menyediakan tempat untuk kalian. Artinya itu rumah siapa? Rumah Bapak saya. Bukan rumah saya guys. Saya hanya menyediakan tempat gitu. Meminjam rumah Bapak saya. Ngerti logikanya ya? Yesus nggak punya rumah dia. Itu rumah Bapaknya surga itu gitu kan. Itu artinya itu Yesus bukan Bapa. Karena kalau itu rumah Bapa adalah dia tidak perlu mengatakan itu adalah rumah Bapakku. Itu adalah rumah Bapakku dan aku juga. Gitu dia ngomong harusnya kan. Tapi dia ngomong hanya itu rumah Bapakku gitu. Jalan satu-satunya, absolut, tidak ada yang lain.
Ya, pada masanya begitu gitu. Ya, tidak ada yang lain. Tapi ketika masa itu sebelumnya ya Musa, sebelumnya lagi ya Daud. Setelahnya siapa? Muhammad, guys. Kemudian setelah jalan dikatakan kebenaran. Selain perkataannya benar, semua yang disampaikan benar, dialah kebenaran itu sendiri. Sebab dia adalah Allah. Enggak. Kalau kebenaran itu bukan berarti Tuhan, ya. Ada orang yang berkata benar. Dialah kebenaran itu sendiri. Karena dia berkata benar. Orang yang berkata benar akan menjadi kebenaran itu sendiri. Ngerti ya? Kebenaran itu datang melalui dia gitu guys. Jadi bukan berarti orang yang berkata benar adalah Tuhan. Bukan. Kalau gitu logikanya maka semua orang yang itu adalah Tuhan yang berkata benar. Enggak gitu logikanya. Jadi apa namanya? Kebenaran itu datang dari orang yang berkata benar dan jujur. Artinya itu orang, bukan Tuhan guys ya, sekali lagi. Jadi Yesus adalah kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup ini di sini berbicara mengenai kehidupan yang kekal ya. Jadi barang siapa percaya kepada Dia yang datang dan keluar. Yang ngomong hidup tuh bukan hidup kekal. Jangan tambah-tambah deh, jangan. Saya ngomong hidup, ya hidup. Jangan ada tambahan yang kekal gitu. Ya, salah besar ya. Jadi, artikan sesuatu dengan tempatnya. Kalau ayatnya ngomong hidup, ya sudah. Ngapa ada tambahan dengan hidup kekal gitu kan? Itu logikanya, itu namanya nambah ayat ya. Nggak boleh gitu kan. Keluar dari Sang Bapa, dia tidak akan binasa, melainkan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita melihat, jadi Yesus itu sendiri binasa. Yang orang bilang bahwa dia mengalahkan maut, tidak. Dia kalah sama maut. Ingat, ada petinju atau UFC ya, fighting MMA itu ya. Itu jangan dia mati. Dia kalah poin aja, dibanding dipukul itu dipastikan kalah. Ya, kalah. Nah, maut berhasil mengambil nyawa Yesus. Artinya dia kalah, guys. Sedangkan orang petinju yang harus mati baru bilang kalah, ya. Dia jatuhnya kena pukul tuh kalah, dihitung sampai 10 tuh kalah, guys. Nggak bisa mati. Jadi terbukti faktanya Yesus telah kalah oleh maut. Tetapi mereka meyakini bahwa Yesus telah menang melawan maut. Itu salah besar, guys ya. Yesus tuh kalah lawan maut gitu. Dia mati di kayu salib, guys. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini nyata bahwa Yesus adalah Allah sendiri, bahwa Yesus adalah firman. Bukan. Yesus mengatakan bahwa Tuhan kita, ya. Kalau dia ada orang ngomong Tuhan kita, Tuhan Allah kita, artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah, guys. Itu simple sekali gitu. Jadi mengatakan bahwa Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah, guys. Simple itu, gitu kan. Allah yang menjadi manusia. Tidak mungkin kalau ayat juga ada yang ngomong bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Yesus adalah manusia, sekaligus adalah manusia. Anda ngerti nggak bedanya? Ya, fakta ya. Ada ayat yang kita mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Dan faktanya Yesus adalah manusia. Dan sekaligus adalah manusia, artinya Allah bukanlah Yesus. Karena Allah bukan manusia, Yesus adalah manusia. Itu lagi berpikirnya, guys. Sama kayak gini ya. Dia bilang kan, oh itu kan bisa berubah. Ambil contoh. Batman itu adalah Clark Kent. Clark Kent adalah Batman atau Superman? Jawabannya adalah Clark Kent adalah Superman. Clark Kent bukanlah Batman. Ngerti nggak maksudnya? Bahwa Clark Kent tidak pernah berubah jadi Batman. Clark Kent adalah Superman karena Clark Kent berubah jadi Superman. Clark Kent bukanlah Batman karena Clark Kent tidak pernah berubah jadi Batman. Sama seperti Allah. Allah bukan manusia, artinya bahwa Allah tidak pernah berubah dari manusia. Juga ditegaskan lagi dengan kata-kata juga bukan manusia. Artinya udah makin fix lagi datanya bahwa selain manusia, Allah juga tidak pernah berubah jadi manusia gitu guys. Makanya memakai kata sambung bukanlah artinya tidak pernah berubah guys. Itu poinnya. hanya manusia biasa
bisa berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Para nabi ofisial itu akan mengatakan begitu. Jangan itu, Gi. Pak, Hansip aja kan ngomong gitu. Ada coba datang ke Hansip yang cuma dia ada bisa ketemu lurah. Apa dia bilang? Oh, nggak bisa, Mas. Jalan lurah adalah saya salah satunya. Sekarang ini. Nanti datang siang nanti. Udah bukan dia lagi. Lalu kita akan counter sama temannya. Hansip, tadi pagi teman Anda bilang bahwa saya adalah jalan salah satunya. Oh iya, Pak. Kata Hansip yang siang. Memang tadi pagi memang dia jalan salah satunya. Tapi siang ini saya jalan salah satunya. Bapak kalau mau ketemu Pak Lurah, lewat saya. Nggak ada yang lain. Saya yang bisa ngantar Pak Lurah salah satunya pada shift ini gitu. Itu logika berpikir. Jadi salah satunya adalah tergantung jam tayang gitu kan. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang mengatakan demikian kecuali Yesus sendiri. Nah, yang saya bisa bikin, misalnya saya satpam, Anda mau ketemu lurah, ya lewat saya, ya kan? Jadi ini adalah itu jalan itu orang ngerti lah guys ya, ngerti orang jalan itu apa? Jalan itu bukan tujuan, ya. Jalan tol Pekanbaru Padang adalah jalan tol Pekanbaru Lampung adalah jalan menuju ke Jakarta. Orang ngerti sudah. Oh, tujuannya Jakarta. Jalan tol cuma sarana untuk lewat sampai Jakarta. Itu loh pikirnya, guys. yang lucu adalah ketika Bapak ini menganalogikan mengenai sang Bapak ya. Bapak itu kalau di rumah berkuasa gitu ya, pemegang perintah, kekuasaan, Pak Bupati, sama Gubernur, apa. Itu fakta, ya. Yang nama Bapak itu ya, itu dia adalah yang pemimpin rumah tangga, pemimpin apapun itu gitu. Dia berkuasa gitu kan. Dia pegang wewenang kekuasaan, guys. Gitu presiden. Enggak begitu Pak ceritanya ya. Konsep Anda mengenai Allah Tritunggal itu salah kaprah. Salah. Kalau nengok dari dogma memang salah kaprah. Tapi kalau logika benar. Nah, itu saya katakan bahwa logika itu berbeda dengan dogma. Kalau Anda patokan dogma, ya Anda pasti akan bilang itu salah. Tapi kalau pakai logika, Anda akan bilang itu benar. Ngerti ya? Itulah logika. Logika itu tidak berpegang pada dogma. Logika itu adalah sesuatu yang di atas dogma. Ketika dogma itu sesuai dengan logika, artinya dogma benar. Tapi kalau dogma itu bertentangan dengan logika, artinya dogma salah. Itu yang salah. Karena itu makanya logika di atas dogma. Semua itu harus dipakai, dilandasi dengan logika. Jangan dogma melandasi logika, jangan gitu. Itu namanya iman buta gitu kan. Kita juga tidak bisa memakai logika, ya, nggak memakai dogma kita. Logika nomor satu. Kalau syariat itu sesuai dengan logika, ya bagus. Kalau tidak, ya tidak kita pakai gitu, ya kan? Makanya logika tuh nomor satu dalam Islam. Mereka tidak. Mereka dalam nomor satu adalah dogmanya, guys. Logika itu bahkan tidak dipakai gitu. Asal beda dengan dogma, buang logika gitu kan. Salah total. Makanya jelaslah Anda ini menjadi mualaf karena Anda tidak mengerti mengenai doktrin kekristenan. Justru karena dia mengerti, dia menyampaikan logikanya bahwa ini loh logikanya, Bapak tuh begini harusnya, nggak sama dengan dogma kalian. Itu loh poinnya. Bapak tuh ketika menyampaikan Bapak tuh logika sebagai Bapak di rumah, itu dia pengen mengatakan bahwa inilah logika yang beda dengan dogma kalian. Itu poinnya, guys. Terutama mengenai Tritunggal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Ya, justru ini tidak menambah pengetahuan. Justru video dari saya lah yang nambah pengetahuan dari kita semua, gitu kan. Karena saya telah membantah semua perkataan di Juli yang saya bantah dengan logika, gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.